Shalom Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam renungan online Komisi Usia Lanjut Gracia GKI Karasaru Semarang. Kiranya kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah bagi setiap kita untuk tetap terus bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak Ibu Bapak, Oma Opa sekalian boleh mengawali di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan sungguh memberkati setiap kami. Kami jadi mengetahui apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan yang masih dipercayakan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, ada sebuah pujian yang akan kita lantunkan bersama-sama. Sebuah lagu yang berjudul, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu.
Bersabdalah karena kami siap untuk belajar firman Tuhan dengan baik dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat 6 hingga ayat 19. Saya akan membacakan bagi ibu bapak, oma opa sekalian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ibu bapak, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah urep iku urup. Sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang jika diterjemahkan kira-kira bunyinya hidup itu nyala atau hidup itu bernyala. Ungkapan tersebut maksudnya kira-kira seperti ini. Seseorang dikatakan hidup jika hidupnya bernyala. Bernyala di dalam konteks ini berarti menjadi terang bagi hidup kita sendiri, bagi sesama, dan lebih luas lagi bagi dunia. Hidup itu hendaknya dapat memberi manfaat bagi diri dan orang lain di sekitar kita. Manfaat yang kita berikan ibarat api yang menyala. Api di sini bukan berarti bara yang membakar dan memusnahkan apa saja, tetapi sebagai cahaya yang selalu menyala dan menyinari setiap langkah kita sendiri dan juga sesama di dalam perjalanan hidup kita menuju kepada hidup yang lebih baik dan hidup benar di mata Tuhan. Jangan sampai hidup kita justru membuat resah orang lain atau mengganggu kehidupan orang lain dan masyarakat di sekitar kita. Jadi, kalau hidup kita tidak dapat menjadi terang, maka artinya kita belum, dalam tanda kutip, hidup. Atau
Kalau kita hadir namun tidak memberi manfaat di dalam hidup ini, maka sesungguhnya kita mati. Ibu bapak, oma opa yang terkasih, perikop Yohanes 17 ayat 6 hingga 19 ini merupakan bagian kedua dari doa Yesus, di mana pada bagian ini Yesus mendoakan para muridnya yang sebentar lagi akan dia tinggalkan. Doa Yesus bagi para muridnya tersebut membukakan suatu rahasia besar kepada para murid tentang status mereka di mata Allah. Mereka menjadi murid Yesus bukan semata-mata karena keinginan mereka, namun Allah lah yang telah memilih para murid. Dan menjadi murid Yesus berarti menjadi milik Allah. Sebagai milik Allah, maka para murid yang pertama dapat memiliki relasi yang dekat dengan Allah, sebagaimana Yesus memiliki relasi yang dekat, yang akrab, yang erat bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan ini ditunjukkan di dalam ayat pertama hingga ayat yang kelima di dalam pasal 17 ini. Dan sebagai milik Yesus, yang kedua kita bisa mengalami pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu bahwa para muridnya akan dimusuhi dunia, sama seperti yang Tuhan Yesus sendiri telah terima dan alami. Atau para murid akan mengalami serangan dari dunia yang jahat ini. Namun doa Yesus menjamin bahwa mereka akan terpelihara. Oleh karena para murid adalah milik Allah, maka Allah sendiri yang akan melindungi, yang akan memelihara kehidupan para murid, iman para murid, sehingga mereka tidak perlu lagi takut meski dunia membenci mereka. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-15. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Kemudian ayat yang ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kemudian sebagai milik Allah, maka para murid yang ketiga dikuduskan di dalam kebenaran. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sebagai milik Allah, para murid harus hidup di dalam kekudusan dan terus berproses dalam pengudusan oleh kebenaran firman Tuhan agar hidup benar di dalamnya. Nah, pengudusan ini akan memampukan dan melayakkan para murid yang adalah murid Kristus untuk mengalami atau melakukan hal yang keempat, yaitu melaksanakan misi sebagai utusan-utusan Kristus. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Para murid sesungguhnya adalah pembawa pesan Allah bagi seluruh ciptaan di dunia. Keberadaan sebagai milik Allah membuat para murid harus dapat mencerminkan karakter dan sifat Allah. Sekaligus setiap langkah mereka diiring oleh Allah. Setiap pekerjaan yang dipercayakan adalah untuk Allah dan dari Allah. Tuhan Yesus di dalam doanya mengajak para murid untuk dapat melanjutkan karya yang telah Ia lakukan selama berada di dalam dunia. Dan tidak hanya sekedar meneruskan, namun juga membagikan tentang dirinya dan juga ajaran-ajarannya kepada setiap orang. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk mengingat siapa yang telah mengutus mereka
yaitu mereka diutus oleh Allah sendiri dan dengan demikian memiliki tanggung jawab penuh kepada Allah. Yesus tahu bahwa tugas yang ia tinggalkan bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, ia meminta agar para murid tetap di dalam Allah, sehingga Allah akan selalu melindungi mereka di dalam segala pencobaan dunia, segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam dunia ini. Dalam hal ini, Yesus sedang meneruskan nyala api yang dimilikinya kepada para murid supaya mereka meneruskan nyala itu menjadi terang bagi dunia. Hidup yang membawa terang dan menjadi berkat bagi sesama itulah yang dibahasakan di dalam ungkapan urep iku uro. Ungkapan yang layak dihidupi oleh setiap orang percaya, termasuk para lansia, yaitu hidup menjadi terang Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ibu bapak, oma opa yang terkasih, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus Kristus, sebagai milik Allah adalah diutus untuk menjadi utusan-utusan Kristus yang wajib memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Jangan kita justru berpikir semakin bertambah usia, semakin tua diri kita, hanya tinggal sisa-sisa. Tiada guna keberadaan kita. Selama urip atau hidup ini masih kita miliki, berarti masih ada urup atau nyala api yang dipancarkan menjadi berkat manfaat bagi diri sendiri dan juga sesama di sekitar kita. Selama hidup itu masih kita miliki, maka menjadi berkat manfaat bagi orang di sekitar kita merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya berapapun usianya. Dan kita pun percaya bahwa penyertaan Tuhan pasti melingkupi kita semua untuk dapat melaksanakannya. Ibu bapak, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mulai hari ini yang harus kita pikirkan dan lakukan adalah bagaimana agar hidup yang kita miliki ini menjadi berkat, bermanfaat, menjadi kesaksian yang harum bagi nama Tuhan, bukan meresahkan, mengganggu, atau bahkan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup ini tidak berbicara tentang kita, tapi hidup ini berbicara tentang Allah, berbicara tentang Kristus yang dinyatakan melalui setiap kita. Untuk mengakhiri renungan hari ini, ada satu video yang kiranya menjadi berkat bagi ibu bapak, oma opa sekalian, bahwa sesungguhnya urep iku uro. Ibu Jiabotan namanya. Orang biasanya memanggilnya Mak Tan. Usia beliau 82 tahun. Dalam kesehariannya, beliau begitu sederhana. Beliau tinggal di sebuah tanah pinjaman dari keponakannya, yang akhirnya dibangunlah sebuah rumah hasil patungan dari kemurahan hati para tetangganya. Sebagian bahan bangunan adalah pemberian para tetangganya. Pembangunan rumah pun para tetangga yang mengerjakannya. Meskipun pembangunan rumah belum sempurna, akhirnya beliau bisa tinggal di sana. Karena rumah kontrakan sebelumnya hendak dijual oleh pemiliknya, dan beliau tidak mempunyai dana untuk membeli rumah kontrakan. Pagi-pagi benar, di saat semua masih terlelap, beliau sudah bangun dan hal yang pertama kali dilakukannya
adalah berdoa. Pekerjaan memasak, mencuci baju, membersihkan rumah dilakukannya dengan hati yang selalu penuh rasa syukur kepada Tuhan. Siang hari di saat beristirahat, beliau suka membaca firman Tuhan. Suatu saat, beliau tiba-tiba mengalami sakit stroke. Dibantu hamba Tuhan wilayah yang mendoakan, maka mujizat pun terjadi. Orangnya baik. Terus masalah kalau rumah itu ya sifatnya suami saya membantu. Kalau masalah biaya nggak bisa dipikir, pokoknya saya Mbak Tan itu saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Suka menolong sama tetangga. Meskipun ada orang yang mijit, pernah meskipun nggak diberupah, dia juga mau menolong. Mak Tan orangnya memang sudah tua, namun satu punya tanggung jawab yang cukup besar, terutama untuk cucu dan anak-anaknya. Satu hal Mak Tan yaitu jemaat yang setia kepada Tuhan, setia di kebaktian umum maupun setia juga di kaum wanita atau ibadah-ibadah yang lain. Mak Tan itu tipe orang yang setia. Kesetiaannya diwujudkan dalam hal beribadah kepada Tuhan dengan rajin, setia. Juga pada waktu ada pergumulan-pergumulan, Mak Tan selalu mencurahkan kepada Tuhan dalam doa, sehingga setiap pergumulannya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Selain itu di dalam keluarga pun Mak Tan bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam merawat anak-anak, cucu. Mereka mendapatkan kasih yang sangat luar biasa dari seorang emak yang mengasihi Tuhan ini. Selain itu juga di lingkungannya Mak Tan terkenal sebagai orang yang baik, yang tidak pernah mengeluh. Inilah salah satu potret seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat baik di dalam gereja, di dalam rumah maupun di lingkungannya. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, selamat ulang tahun untuk ibu bapak, oma opa yang dikasih Tuhan yang berulang tahun di bulan September. Siapa saja? Ini dia. Tanggal 2 September Ibu Kasmirah di Kentangan Selatan. Tanggal 5 September Ibu Lina di Bangunharjo. 7 September Ibu Megawati di Petelan Selatan dan Ibu Rina Yulianti di Puspowarno. Tanggal 10 September Ibu Liana di Bangunharjo. 16 September Ibu Christine di Jagalan Malang. 17 September Ibu Linawati di Pusporagan dan Bapak Ragil di Pekunden Timur. Tanggal 20 September Ibu Tan Suechen di Gang Mangkok. Tanggal 24 September Ibu Ragil di Pekunden Timur. 26 September Bapak Sugeng Budiman di Ligu Selatan. Tanggal 29 September Bapak Kusnandar di Gang Mangkok
dan Bapak Yusak Dani Hartono di Batursari. Dengan bertambahnya usia, kiranya ibu bapak, oma opa sekalian, semakin hari semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin.